Perkenalkan, nama saya Elvita Nisituru, NIM 220118062, kelas B11. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar perbedaan individu. Teori perbedaan individu dalam psikologi yang dikembangkan oleh Lindgren 1980 mengatakan bahwa sebuah perbedaan individu menyangkut mengenai variasi yang terjadi, baik variasi dalam aspek fisik dan psikologis. Perbedaan individual tersebut juga disatukan dalam teori yang menyatakan sembarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang dapat membedakan suatu individu dengan individu lainnya. Adapun perbedaan individual sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Dan yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Kecerdasan dan inteligensi. Masyarakat umum mengenal inteligensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut pandangan kaum awam, inteligensi diartikan sebagai ukuran kepandaian. Sementara itu, para ahli psikologi lebih suka memusatkan perhatian pada masalah perilaku inteligensi. Mereka beranggapan bahwa inteligensi merupakan status mental yang tidak memerlukan definisi, sedangkan perilaku inteligensi lebih konkret batasan dan ciri-cirinya, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Inteligensi atau kecerdasan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan, dan yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan apabila tindakan tersebut telah dilaksanakan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengubah diri sendiri atau melakukan autoritarisme. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yang pertama, pembawaan, kematangan, pembentukan, minat, dan pembawaan yang khas, kebebasan. Ada beberapa tipe gaya belajar, yaitu 1. Gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, yang ketiga gaya belajar tekstual linear. Selain itu, ada 7 gaya belajar efektif, yaitu yang pertama, bermain dengan kata, yang kedua, bermain dengan pertanyaan, yang ketiga, bermain dengan gambar, yang keempat, bermain dengan musik, yang kelima, bermain dengan bergerak, yang keenam, bermain dengan bersosialisasi, yang ketujuh, bermain dengan kesendirian. Demikian hasil paparan materi yang saya bawakan. Terima kasih.